Untuk teman-teman yang ingin mengetahui kegiatan seputaran Bupati Malinau, tetap terus mengikuti Pijar Malinau ya, karena di sana banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Suksoro. Saya memiliki usaha jajanan ya di tahu bakso. Semua orang pasti punya ada rasa gengsi, tetapi saya karena saya juga dibesarkan dari seorang ibu yang dulunya juga pedagang ya, pedagang tempe. Saya tidak pernah merasa minder untuk kemudian kita berjualan, karena apa, sebenarnya di saat-saat pandemi seperti ini bahan makanan ataupun makanan jadi itu menjadi primadona, sebenarnya menjadi lahan usaha baru gitu ya, ketimbang usaha yang lainnya. Dan ketika kita misalnya mempunyai rasa minder, ngapain kita harus minder? Karena yang kita lakukan adalah pekerjaan yang halal, dan sebenarnya pintu rezeki atau pintu peluang untuk banyak kita mencari keuntungan itu adalah di makanan ya, atau kita berdagang. Ciri khasnya dari tahu bakso Mas Yusuf ini adalah isinya, kemudian isinya juga banyak ya baksonya, kemudian rasa crispy-nya itu yang memang tidak ada di tempat lain, saya rasa seperti itu. Boleh dicoba. Penjualan sejak kami buka ya, karena kami juga menggunakan media sosial, alhamdulillah omset kami setiap hari itu mengalami peningkatan ya, meskipun kadang ada yang sepi, kadang juga ramai, tapi alhamdulillah semakin hari dengan adanya media sosial dan banyaknya kurir juga di Malinau, kita juga semakin bertambah omsetnya. Untuk per bulan ya, untuk saat ini kalau omset itu di angka 12 juta. Bersyukur dengan omset 12 juta rupiah, kami juga punya karyawan, bisa menghidupi karyawan 2 orang, dan kami juga alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk prokes sendiri memang kita sangat ketat ya. Selain kita tidak menyediakan untuk makan di tempat, kita lebih mengutamakan untuk dibawa di rumah gitu. Setiap kali pembayaran kita diutamakan untuk bayar non tunai. Kita menyediakan pembayaran non tunai, dan kemudian kalaupun membayar tunai, kita selalu menyediakan hand sanitizer sebelum melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran itu pembeli diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer seperti itu, dan wajib menggunakan masker. Ya, kalau kami melihat gebrakan yang dilakukan oleh Bung Wempi ya, selaku Bupati Kabupaten Malinau, itu sangat luar biasa. Di awal program beliau, di 100 hari beliau telah melakukan beberapa kegiatan pelatihan ya, salah satunya adalah tata boga, kemudian ada barbershop, ada kewirausahaan yang lainnya, dan ini saya rasa sejalan gitu ya dengan program-program yang lainnya gitu ya. Jadi kami selaku pemuda dan juga warga masyarakat Kabupaten Malinau sangat mendukung penuh program-program yang dijalankan oleh Bupati Malinau. Itu sangat mendukung sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Lapangan pekerjaan memang mungkin sangat sulit, tapi dengan program-program yang beliau lakukan ini, ke depan saya yakin akan banyak tercipta entrepreneur atau pengusaha-pengusaha baru ya di kalangan milenial, mungkin seperti itu. Ya, support yang kami rasakan sejak pada waktu itu ya, kami mengikuti kegiatan pembukaan wisata belanja yang diadakan di Padang Diu Burung pada waktu itu 3 hari, dan alhamdulillah itu memperkenalkan produk kami semakin luas, karena memang selama ini kami hanya memasarkan produk kami ini hanya di rumah gitu. Tapi setelah mengikuti event yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau, itu produk kami juga semakin banyak dikenal luas. Nah, target kami ke depan itu menjadi salah satu oleh-oleh khas Malinau, karena memang selama ini banyak pengguna speedboat ataupun yang travel itu banyak membeli untuk jadikan oleh-oleh.
kenapa menerapkan pembayaran pakai barcode ini? Ya salah satunya untuk itu tadi, apa namanya, memutus mata rantai COVID-19, dan juga itu kan yang ke depan memang pembayaran non tunai itu jadi apa namanya, di hal yang utama gitu. Makanya ya saya pertahankan itu. Kita lebih simpel. Udah kayak kembalian kan? Iya. Kita langsung pembayaran langsung apa namanya, langsung masuk ke rekening kan, itu bisa langsung dicairkan. Jadi kita nggak repot lagi ngitung uang lagi. Iya sih. Ya itu karena di uang itu kan ya kita tahu lah. Kita megang duit apa kan biasanya. Nah untuk tahu kita ini kita balik ya, setelah digoreng dibalik diisi. Di wisata belanja kemarin responnya bagus. Responnya luar biasa, kita baru buka 1 jam itu udah habis. Itu 40 porsi, bahkan yang terakhir pas pembukaan itu Pak Gubernur itu yang dapat porsi terakhir itu ada di sama ini teman-teman yang lainnya, bahkan yang udah datang kok udah habis ya. Kami juga sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan ini, sebenarnya pembuatan tahu bakso itu menggunakan anggaran dana RT bersih ya, itu di tahun 2020 sebenarnya, dan ini akan ada tindak lanjutnya. Nah sebenarnya kami juga banyak terbantu dengan anggaran dana RT bersih. Kenapa? Karena usulan kami kan pembuatan packaging ya, packaging itu kemasan kami itu di tahun 2021 ini dibantu oleh RT kami, menggunakan dana RT bersih. Itu salah satu manfaat dana RT bersih sebenarnya kami sebagai masyarakat itu yang kami rasakan seperti itu. Ya, jadi RT bersih itu tidak hanya bicara tentang kebersihan saja kan? Betul, sebenarnya di RT bersih itu kan banyak program yang bisa kita lakukan sebenarnya, dari masyarakatnya, dari ketua RT-nya, bagaimana melihat peluang usaha ke depan gitu. Tidak melulu harus infrastruktur, kemudian lingkungan bersih, tetapi juga berbicara tentang ekonomi kerakyatan itu juga ada di sana gitu. Hanya tetap berdasarkan musrembang berdasarkan hasil musrembang RT ya. Itu kan usulan juga dari masyarakat sebenarnya. Ya RT bersih itu sangat penting, karena melihat kami selama ini yang sudah berjalan itu sangat luar biasa gitu, banyak melahirkan sebenarnya usaha-usaha baru di masyarakat. Selain ini kan di lingkungan kami ini bingung lagi anggaran dana RT bersih ini mau kami apain gitu, karena sudah infrastruktur sudah terbangun semua. Makanya kami juga mendorong warga masyarakat desa dan juga RT itu ke depan untuk membangun sektor ekonomi seperti itu, agar apa nanti ketika kemudian program RT bersih ini sudah berhasil, artinya ada peninggalan yang bisa ditinggalkan gitu. Nah seperti kesejahteraan masyarakatnya itu semakin meningkat. Untuk teman-teman warga Kabupaten Malinau yang ingin mencoba tahu bakso Mas Yusuf, bisa datang di depan pelabuhan ya, Pelabuhan Sepit atau di Simpang 4-nya, pas di pintu masuk ada tenan kami berwarna kuning, di situ ada tahu bakso Mas Yusuf gitu ya. Kami buatkan fresh, kami tidak pernah ada stok lama, tetapi kita begitu pesan kita buatkan, dan itu juga bisa melalui jasa-jasa kurir. Kami bisa melakukan COD, bisa juga melakukan pembayaran secara non tunai seperti itu, karena di saat-saat seperti ini banyak sekali yang menggunakan jasa kurir, jadi kami menerima pemesanan seperti itu. Untuk pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini.